Halo Sport Lovers, kembali lagi bersama saya Sarah Arianti di program spesial highlight Formula Renault 3.5. Rekor dan kejutan mewarnai seri ke-7 World Series by Renault 3.5 di sirkuit Nürburgring, Jerman. Apa saja rekor dan kejutannya? Sirkuit Nürburgring di kota Nürburg, Jerman menjadi saksi keseruan yang terjadi dalam seri ke-7 World Series by Renault 3.5 musim 2015. Pertandingan yang berlangsung dalam 2 race ini, 12 dan 13 September lalu, para pebalap datang dengan tujuan meraih kemenangan dan mendulang poin sebanyak mungkin. Balapan di Nürburgring awalnya diprediksi bakal menjadi milik 2 pebalap, Oliver Rowland dan Mathieu Vaxivier. Kedua pebalap ini tengah bersaing untuk meraih posisi pertama di klasemen. Rowland untuk sementara masih bercokol di peringkat pertama, sedangkan Vaxivier mengikuti di posisi kedua. Pada race pertama yang berlangsung 12 September lalu, Rowland memperoleh posisi yang nyaman pada awal lomba. Sukses menjadi yang terbaik pada sesi latihan, menempatkan pria berusia 23 tahun itu mengawali start di posisi terdepan. Rowland mencatatkan waktu 1 menit 41,4 detik. Waktu tercepat kedua diperoleh oleh pebalap tim Dams, Nick de Vries. Sayangnya de Vries tidak bisa mengawali lomba di posisi kedua karena terkena penalti dalam lomba di Silverstone beberapa waktu lalu. Sesaat setelah race pertama digelar, Rowland langsung mengeber mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hal ini dilakukan Rowland demi mengamankan posisi pertama dari kejaran para rival. Di belakang Rowland, de Vries dan Jasmine Javar bersaing ketat memburu posisi kedua. Mereka dibuntuti oleh Vaxivier, Tom Dillman, dan Roy Nissany. Lomba sempat terhenti pada lap ke-9. Safety car terpaksa memasuki sirkuit untuk memberikan waktu petugas mengevakuasi mobil Nicolas Latifi. Pebalap Kanada ini kehilangan kendali mobilnya saat berusaha melewati Alfonso Celis dan Bruno Bonifacio. Mobil Latifi kemudian meluncur ke area gravel di pinggiran lintasan dan tidak bisa meneruskan lomba. Setelah restart, Rowland berhasil mempertahankan posisi pertama dari kejaran de Vries. Rowland akhirnya finish sebagai juara dengan catatan waktu 42 menit 39,609 detik. Rowland unggul tipis dari de Vries yang menempati posisi kedua. Keduanya hanya terpaut waktu 1,239 detik. Sementara peringkat ketiga diraih oleh rekan Rowland di Vortec Motorsport, Jasmine Javar, yang berjarak 10,690 detik. Sukses menjadi juara menghadirkan rekor tersendiri bagi Rowland. Pebalap asal Inggris ini sukses naik ke podium dalam 8 race berturut-turut. Kemenangan ini juga menjadi yang ke-6 bagi Rowland selama WSR 3.5 2015 bergulir. Hasil memuaskan juga diperoleh oleh andalan jagonya ayam with Carlin, Tom Dillman. Di race pertama ini, Dillman mampu finish di posisi kelima dan mendapatkan tambahan 10 poin. Sayangnya, hasil berbeda diperoleh oleh rekan Dillman, Sean Glyle, yang harus puas finish di posisi ke-15. Race kedua yang berlangsung keesokan harinya dengan cuaca yang sulit diprediksi. Hujan yang sempat turun dan berhenti membuat para pebalap harus berhati-hati memilih ban. Sebagian pebalap menggunakan ban dengan permukaan licin yang biasa digunakan di lintasan basah. Tetapi ada juga pebalap yang menggunakan ban untuk trek kering. Seperti halnya cuaca, persaingan lomba juga sulit diprediksi. Rowland yang dijagokan memenangi race ini ternyata tampil di bawah performa terbaiknya. Mengawali lomba di grid pertama, Rowland gagal mempertahankannya hingga garis finish. Drama langsung terjadi sesaat lomba dimulai. Rowland kehilangan kendali mobilnya sehingga berputar dan keluar lintasan. Ini mengakibatkan posisi ketiga besar menjadi rebutan Pietro Fantin, Aurelian Panis, dan Tom Dillman. Di lap keempat, Fantin sempat unggul jauh di posisi pertama. Fantin unggul lebih dari 10 detik dari pebalap di belakangnya. Namun, turunnya hujan mengubah peta persaingan. Posisi Fantin mulai merosot. Menjelang akhir lomba, persaingan menjadi milik duet pebalap Straka Racing yang awalnya kurang diperhitungkan, yakni Theo Elinas dan Gustav Malya. Mereka mendominasi lomba dan finish di 2 besar. Setelah melalui 22 lap, Elinas juara dengan catatan waktu 42 menit 32,506 detik. Malya berada di belakang Elinas dengan terpaut 2,240 detik.
Sedangkan podium ketiga ditempati oleh pebalap tim Dams, Nick de Vries, yang berada 4,430 detik di belakang Elinas. Hasil ini terbilang mengejutkan karena ketiganya tidak diperhitungkan untuk naik podium. Meski Elinas sempat menjadi juara di Silverstone, masih ada pebalap lain yang lebih diunggulkan seperti Roland, Mathieu Vaxivier, dan Jasmine Javar. Di race kedua ini, Roland harus puas meraih 1 poin karena hanya menduduki posisi ke-10. Sementara hasil mengecewakan kembali diraih peringkat kedua klasemen sementara Vaxivier. Pebalap Prancis ini finish di posisi ke-11 setelah finish keempat pada race pertama. Mendung yang memayungi Nürburgring juga terjadi di tim jagonya ayam With Carlin. Dua pebalap jagonya ayam With Carlin, Tom Dillman dan Sean Gelael, gagal menghasilkan poin. Dillman hanya finish di peringkat ke-14, sementara Sean berada di urutan ke-16. Persiapan Sean Gelael di seri Le Mans Prancis akan hadir setelah yang satu ini. Pebalap asal Indonesia Sean Gelael tampil menjanjikan di sesi pertama latihan bebas Formula Renault 3.5 di sirkuit Bugatti Le Mans dengan catatan waktu 1 menit 24,746 detik. Pebalap muda Indonesia Sean Gelael tampil menjanjikan di sesi pertama latihan bebas Formula Renault 3.5 yang digelar di sirkuit Bugatti Le Mans. Sean tampil cepat dengan total waktu 1 menit 24,746 detik. Hanya selisih 2 detik dari pebalap tercepat yang ditepati oleh pemimpin klasemen sementara Oliver Rowland yang mencatat waktu tercepat 1 menit 22,791 detik. Selama sesi latihan, pebalap tim jagonya ayam meraih hasil terbaik ke-10 di posisi pertama dengan catatan waktu 19,893 detik. Di posisi kedua dan ketiga, catatan waktu melorot ke posisi 16 dan 13. Secara keseluruhan, Sean menempati peringkat ke-13 di latihan bebas pertama. Keep on trying, believing. Coba juga timnya untuk kerja keras. I think keep working hard, jump down, and like something has to be changed juga. I think like the mistakes yang dari kita maju ke depan. Sementara rekan setim Sean di tim jagonya ayam With Carlin, Tom Dillman, berada di peringkat ke-10 dengan torehan waktu 1 menit 24 detik. Peringkat kedua dan ketiga diraih runner-up klasemen Mathieu Vaxivier dan pemenang race kedua seri Nürburgring Theo Elinas. World Series by Renault 3.5 digelar di Le Mans, Prancis, dan tahun ini menjadi keempat kalinya lomba balap bergengsi ini dihelat. Ingin tahu siapa saja para the best rider yang pernah menorehkan catatan manis di sirkuit Le Mans? Formula 3.5 memang baru digelar tahun 2006 di sirkuit Le Mans. Namun balapan ini tidak rutin diselenggarakan. Tahun ini adalah tahun keempat Formula 3.5 digelar kembali. Lalu siapa sajakah pebalap yang pernah merasakan manisnya kemenangan? Fabio Carbon menjadi pebalap tercepat dalam satu putaran di sirkuit Le Mans, Perancis pada ajang Formula Renault 3.5. Joki berkebangsaan Brasil tersebut berhasil mencatatkan waktu tercepat pada tanggal 6 September 2008 dengan catatan 1 menit 25,029 detik atau pada kecepatan 177 km per jam. Faktanya raihan rekor dari pria berumur 35 tahun ini belum terpecahkan hingga saat ini. Di tahun 2009 atau tahun terakhir kalinya penyelenggaraan balap World Series by Renault di sirkuit Le Mans, Perancis, sebuah catatan manis juga mampu diukir oleh salah satu veteran di ajang tersebut, Bertrand Baguet. Baguet yang kala itu tengah memperkuat tim internasional Draco Racing, sukses meraih kemenangan penuh di 2 race balap. Sebelumnya Charles Pic bersama tim Tehuan Racing terlebih dulu mencicipi podium teratas di sirkuit Bugatti Le Mans pada race pertama di tahun 2008. Menariknya tahun tersebut merupakan debutnya di ajang Formula Renault 3.5 dan sukses menjadi juara di tanah kelahirannya sendiri.
Selain itu, untuk posisi juara di race kedua berhasil ditempati oleh pembalap asal Belanda, Jedo van der Garde. Kini rider kawakan berumur 30 tahun ini telah banting setir ke ajang yang lebih prestisius, yakni Formula One bersama tim Caterham. Pada tahun pertama berlangsungnya World Series by Renault di sirkuit Le Mans, Perancis, Alex Danielson mampu mencuri poin tertinggi di balap hari pertama. Saat itu ia tengah membela tim Comtech di tahun 2006 yang lalu. Race kedua giliran Pastor Maldonado bersama tim Draco Multi Racing USA berhasil menjadi yang terbaik di Le Mans. Bersama Danielson, pebalap asal Venezuela itu menjadi rider pertama yang menjuarai seri Formula Renault 3.5 di Bugatti, Perancis. Kabar baru datang dari dunia balap single seater. Rencana FIA menggulirkan Formula 2 tahun depan membuat masa depan ajang lain seperti GP2 dan WSR 3.5 menjadi tanda tanya. Federasi Balap Dunia atau FIA berencana menggulirkan balap mobil single-seater Formula 2 tahun depan. Ajang ini diharapkan menjadi kompetisi bagi para pembalap junior sebelum menembus perhelatan paling bergengsi Formula 1. Kabar ini membuat nasib dua kompetisi lain yang selama ini dianggap sebagai ajang nomor 2 setelah Formula 1, yakni GP2 dan World Series by Renault 3.5, menjadi tanda tanya. Keberadaan Formula 2 diperkirakan membuat pebalap-pebalap muda memilih berlaga di ajang tersebut. Mendengar FIA bakal menggulirkan Formula 2, pihak penyelenggara GP2 langsung bergerak. Mereka menawarkan proposal kepada FIA untuk menjadi operator penyelenggara Formula 2. Jika FIA menerima, praktis tak ada lagi penyelenggaraan GP2 tahun depan. Selain GP2, nasib WSR 3.5 juga tanda tanya. Ini terjadi setelah pihak Renault memutuskan tidak lagi menjadi partner teknis dari ajang balap World Series setelah bekerja sama selama 11 tahun. Posisi Renault tahun depan mungkin akan digantikan oleh RPM, perusahaan yang berbasis di Barcelona. Sebelumnya RPM adalah operator kompetisi World Series pada 1998 hingga 2004 dengan menggandeng Nissan sebagai penyuplai mesin. Jika FIA benar menggulirkan Formula 2, pamor World Series diprediksi bakal menurun. Itu sebabnya muncul wacana agar World Series melebur diri dengan GP2 menjadi Formula 2. Balap mobil merupakan olahraga beresiko tinggi. Wajar bila pebalap dilengkapi pakaian dan helm khusus untuk mengurangi resiko cedera ketika terjadi kecelakaan. Resiko kecelakaan selalu membayangi setiap pebalap. Laju mobil yang sangat cepat membuat potensi terjadinya tabrakan sangat besar. Untuk mengurangi resiko cedera yang dialami pebalap, wajar bila Federasi Otomotif Internasional atau FIA menerapkan aturan ketat terkait peralatan untuk keselamatan pebalap. Sejak 1975, FIA mengharuskan pakaian pebalap tahan terhadap api. Pakaian balap pada era itu mirip pakaian yang dikenakan astronot. Lapisannya mencapai 5 lapis, sehingga cukup berat saat dikenakan. Untungnya berkat teknologi yang semakin maju, pebalap pada era sekarang tidak perlu mengenakannya lagi. Pakaian balap modern menggunakan bahan bernama Nomex. Satu pakaian biasanya terdiri dari 2-3 lapis Nomex. Material ini tahan panas dan api. Sebelum digunakan, Nomex lebih dulu diuji dalam suhu dan api bertemperatur 600 sampai 800 derajat Celcius. Ini hampir sama dengan temperatur rumah yang terbakar. Selain tahan api, Nomex memiliki bobot yang ringan. Tujuannya agar pebalap mudah bernafas saat berada di kokpit mobil. Nomex juga mampu menyerap keringat sehingga tubuh tetap kering dan nyaman. Material ini juga digunakan untuk perlengkapan lain seperti sarung tangan, sepatu, serta pelindung lutut dan engkel. Selain pakaian, peralatan lain yang sangat penting bagi pebalap adalah pelindung kepala atau helm. Helm pebalap mobil dirancang khusus untuk melindungi pebalap dari cedera kepala dan leher saat terjadi kecelakaan. Walau kuat dan tahan api, helm balap lebih ringan dari helm biasa. Bahan dasar yang kerap digunakan antara lain fiber karbon, polietilen, dan armit yang terdiri dari beberapa lapisan. Sebelum digunakan, helm balap harus melalui tahap uji ketahanan. Helm balap dibenturkan dengan material yang sangat keras. Untuk bagian kaca helm terbuat dari polikarbonat khusus yang tahan terhadap api dan debu. Selain itu, pebalap juga menggunakan lapisan khusus anti api yang menutupi bagian kepala.
Untuk menghindari dehidrasi, di helm balap disediakan selang khusus yang tersambung dengan tempat minum. Ini memungkinkan pebalap untuk minum di tengah lomba tanpa harus melepas tangan dari kemudi. Ingin tahu lebih jauh tentang persaingan para pebalap di sirkuit Le Mans Prancis? Sesaat lagi hanya di Kompas TV. Akhir pekan ini, seri ke-8 World Series by Renault 3.5 kembali bergulir di Le Mans, Prancis. Seri ini akan menarik karena bisa menjadi penentu siapa pebalap yang akan tampil sebagai juara WSR 3.5 2015. Siapa yang berpeluang dan bagaimana prediksinya? Berikut reviewnya. Le Mans merupakan sebuah kota di sebelah barat laut Prancis. Kota yang merupakan ibu kota dari Provinsi Maine, terkenal dengan keberadaan sungai Sarthe. Memiliki panjang 313 km, Sarthe merupakan salah satu sungai terpanjang yang ada di Prancis. Sejak lama, Le Mans terkenal dengan bangunan-bangunan abad pertengahan yang memiliki arsitektur yang indah. Bangunan-bangunan ini menjadi magnet bagi wisatawan asing maupun domestik untuk berkunjung ke kota yang memiliki luas 52,81 km persegi. Namun, daya tarik Le Mans bukan hanya bangunan-bangunan bersejarahnya saja. Kota ini juga terkenal sebagai salah satu pusat motorsport di Prancis. Le Mans memiliki sirkuit yang sering digunakan untuk ajang-ajang balap berkategori nasional maupun internasional. Sirkuit yang dimaksud tidak lain adalah Le Mans. Sirkuit ini juga dikenal dengan nama Circuit de la Sarthe karena terletak di dekat sungai Sarthe. Le Mans juga sering disebut Circuit 24 Hours, sebab sirkuit ini juga menggelar event balapan tahunan yang cukup dikenal di Prancis, yakni 24 Hours of Le Mans. Ini merupakan ajang balapan endurance yang sudah dihelat sejak 1978. Selain salah satu sirkuit terbaik di Prancis, Le Mans juga sirkuit yang unik. Sehari-harinya sirkuit ini kerap digunakan para penduduk setempat dan dibuka untuk umum. Selain itu, Le Mans tercatat sebagai salah satu sirkuit terpanjang di dunia dengan lintasan mencapai 13,629 km. Sirkuit ini memiliki sejarah yang panjang karena sudah digunakan sejak tahun 1923. Peristiwa kelam pun pernah terjadi di sini pada tahun 1955. Saat berlangsung event 24 Hours of Le Mans, terjadi tabrakan yang menyebabkan mobil peserta melayang ke udara dan terhempas ke tribun penonton. Selain menewaskan pebalap Pierre Lafay dan 83 penonton, insiden maut ini juga turut mencederai sekitar 120 penonton lainnya. Tragedi Le Mans pun tercatat sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah balap mobil. Le Mans merupakan sirkuit yang menantang bagi pebalap. Selain karena panjangnya, sirkuit ini juga memiliki karakter cepat di sejumlah sisi. Selain itu, sirkuit ini juga memiliki sejumlah tikungan yang berbahaya. Sebagai contoh, di bagian Mulsanne, setelah melalui trek lurus panjang yang bisa mencapai kecepatan sampai 320 km per jam, pebalap harus menghadapi tikungan tajam yang memaksa pebalap menurunkan kecepatan sampai 65 km per jam. Selain itu, lintasan pit stop yang sempit dengan lebar 3,7 meter juga menjadi tantangan lainnya. Akhir pekan ini, sirkuit ini akan menjadi arena pertarungan bagi para pebalap. Keuntungan tetap dimiliki beberapa pebalap Prancis seperti Mathieu Vaxivier, Tom Dillman, dan Aurélien Panis. Berlaga di negara sendiri, mereka tentunya akan memperoleh dukungan dari para pendukungnya. Selain itu, ketiganya tentu lebih mengenal karakter sirkuit Le Mans ketimbang pebalap dari negara lain. Meski begitu, tidak mudah bagi mereka untuk bisa menjadi juara. Pebalap lain tentu berusaha keras meraih poin di seri ini. Dengan lomba yang hanya tersisa 2 seri lagi, semua pebalap tentunya ingin meraih hasil maksimal dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada.
Salah satu pebalap yang memiliki ambisi besar tidak lain adalah Oliver Rowland. Pebalap Inggris ini bertekad menjadi juara dalam 2 race yang digelar di Le Mans Bugatti. Sebab 2 kemenangan lagi akan memastikan titel juara di WSR 3.5 2015 menjadi milik Rowland. Saat ini Rowland masih memimpin klasemen sementara dengan raihan 235 poin. Jika mampu juara dalam 2 race di Le Mans, Rowland akan mengantongi 285 poin. Secara matematis, angka ini tidak bisa lagi dikejar oleh pesaingnya, sebab WSR 3.5 2015 tinggal menyisakan 1 seri lagi di Spanyol. Namun, upaya Rowland memastikan gelar juara di Le Mans membutuhkan perjuangan ekstra. Pebalap lainnya juga akan berjuang keras agar titel juara tidak jatuh ke Rowland. Salah satunya tentu saja Vaxivier yang saat ini masih berpeluang juara. Dengan koleksi 185 poin, Vaxivier berusaha mengejar poin Rowland. Satu-satunya cara yaitu dengan menjadi juara dalam 2 race nanti. Seri ke-8 WSR 3.5 2015 di sirkuit Le Mans akan berlangsung pada 26 dan 27 September. Anda ingin menjadi saksi ketatnya persaingan menjelang akhir kompetisi? Jangan lewatkan siaran langsungnya pada minggu nanti hanya di Kompas TV. Berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Dan jangan lupa saksikan World Series Formula Renault 3.5 hari Minggu 27 September 2015 pukul 18.00 hanya di Kompas TV. Saya Sarah Ariyanti pamit undur diri, keep sporty and stay healthy.